Halo guys, ketemu lagi dengan saya Yonatan dari Depok Motorcycle. Kali ini kita akan mereview 2 unit motor yang baru saja selesai kita kerjakan. Di awal video tadi kalian sudah lihat kan gimana detail motor dari Yamaha ESA dan W175 yang barusan kita tunjukkan ke kalian. Motor itu adalah motor yang bakal kita jual unit ready custom kita. Jadi jangan lama-lama guys, yuk kita ikutin detailnya. Nah, ini motor Kawasaki W175 yang baru aja selesai kita kerjakan. Apa aja yang kita ganti di sini? Yuk saya jelaskan satu-satu. Yang pertama yang kita ganti di sini yaitu di bagian joknya. Joknya ini kita ganti menggunakan produk dari Depok Motorcycle. Tipe jok ini nggak beda dengan tipe jok orisinil dari Kawasaki W175. Cuma yang membedakan di sini bentuk busanya kita rubah dan jadi lebih nyaman karena posisi duduknya kalian juga nggak terlalu setebal kayak jok ori W175. Jadi kita sesuaikan yang di bagian depan ini kita bikin lebih rendah, jadi biar posisi duduknya lebih nyaman ketika berkendara. Untuk motifnya kita pasang warna coklat karena saya ngerasa warna motor hijau ini sangat oke banget nih kita padu warnakan dengan warna coklat di motor Kawasaki W175 ini. Untuk yang kedua, menyambung dari jok, kita yang ganti itu di bagian hand grip. Hand gripnya ini juga spesial produk dari Depok Motorcycle. Kita menggunakan material yang sama yang kita pakai di bahan jok ini tadi. Terus yang bagian lain lagi yang di bagian sini yang sedikit perubahannya itu di bagian catnya motor. Di sini kita rubah warna hijaunya karena menurut saya sudah old school banget. Kita rubah warnanya menjadi hijau army Dove karena kita pilih Dove karena kesan motornya jadi lebih garang kalau menggunakan warna Dove seperti ini. Yang lainnya lagi yang kita ganti di motor ini yang kelihatan berbeda jauh ada di sektor bagian depan. Di sektor bagian depan ini kita ganti lampu set dan speedo setnya. Karena kalian tahu di motor W175 lampunya menurut saya terlalu besar untuk motor Kawasaki W175 menggunakan 7 in. Di sini kita ganti menggunakan lampu 575 in yang udah dilengkapi dengan daymaker. Jadi kalau nanti kalian lihat nyalanya pasti udah lebih terang banget nih daripada lampu bawaan dari Kawasaki W175. Dan untuk perangkat lainnya yang ada di depan ini yang kita ganti ada di bagian sektor speedo. Sektor speedo ini kita ganti menggunakan speedo digital. Jadi tampilan visualnya udah modern banget menggunakan indikator digital. Next yang ada di motor ini yang kita ganti lagi ada di bagian setang. Setangnya ini kita ganti dari bawaan motor W175 yang pendek. Kita ganti menggunakan stang tipe tracker. Tipe tracker itu sendiri identik dengan ada palangnya ini. Posisi readingnya juga lebih nyaman karena posisi stangnya ini lebih tinggi daripada ori. Jadi nggak perlu takut capek ketika pakai berkendara jauh karena posisinya lebih nyaman daripada posisi stang orisinil dari Kawasaki W175. Next kita lihat di bagian sektor kaki-kaki dan bagian bawah. Yang kita ganti pertama itu ada di bagian spakbor. Fender depan belakang ini kita ganti. Kalau di motor W175 sendiri kalian sudah tahu spakbornya kan panjang depan belakangnya. Kita ganti menggunakan spakbor yang pendek karena satu alasan, ketika kalian mau ganti ban sangat tidak memungkinkan menggunakan spakbor bawaan dari pabrik. Spakbor ini menggunakan produk dari Depok Motorcycle, jadi pemasangannya mudah, udah PNP juga, bisa disetel sesuai dengan ukuran tipe ban yang kalian pingin. Hal lain lagi yang kita ganti di motor ini ada di bagian knalpot. Knalpot ini kita udah ganti menggunakan produk dari Depok Motorcycle. Materialnya menggunakan stainless 301. Jadi knalpot yang kita gunakan ini materialnya udah high quality. Jadi memang dipergunakan untuk khusus dari knalpot. Yang lainnya yang kita ganti di sini yang udah terkenal banget di produk kita ada namanya cover karburator. Cover karburator ini kita ganti, kita pasangkan dengan produk kita karena kita lihat di motor W175 banyak sektor yang kosong di bagian mesinnya. Jadi di produk cover karburator ini kita bikin tampilan visual mesinnya itu kelihatan lebih besar gitu dengan tambahan cover karburator ini. Dan lain lagi yang menambah detail di mesin itu kita pakai ada namanya cover ice. Cover ice itu perlu banget ketika kalian ganti knalpot, kalian harus menutup lubang ice-nya. Jadi kalau di kita kalian bisa sekaligus pasang cover ice karena ketika kalian beli knalpot kalian bisa langsung aja minta sekalian cover ice. Jadi itu set pelengkapnya. Yang lain lagi yang nggak kalah unik di motor ini kita kasih sen. Sennya itu ada di bagian depan dan di bagian belakang. Sennya kita memang pilih kecil, jadi kita pengen look tampilan motor ini kesannya minimalis banget. Overall dari keseluruhan custom ini kita gak ganti banyak di motor ini karena
penerapan produk kita kan plug and play. Jadi kalian tinggal pasang dengan mudah, kembalikan ke orisinilnya juga mudah juga. Nah, itu tadi review motor W105. Kali ini kita akan lanjut ke review kedua, yaitu motor Yamaha SR155. Yang kedua, kita bakal nge-review motor Yamaha SR155. Motor ini juga baru aja selesai kita kerjakan dari bengkel kita. Yang kita ganti di motor ini ada di bagian joknya. Jok ini kita pasti ganti di setiap project motor custom kita, karena kalian bisa request warna, request model, request bentuk. Di sini kita ganti menggunakan jok yang tipikal bunder, bulat, jadi bagian belakangnya ini bisa lebih expose. Yang kedua, kita ada penggantian di tangki. Kita ganti tangkinya menggunakan produk dari DMX Motorcycle, karena tangki dari bawaan motor Yamaha SR menurut saya terlalu kecil sih kalau kalian ngejar look yang motornya kelihatan besar atau kelihatan gagah lah istilahnya. Karena penggantian tangki ini sangat mudah, jadi nggak merusak dari orisinil tangki bawaan, tinggal kalian pasangnya, tinggal kalian cover aja. Terus yang lain lagi ada di bagian sektor air scoop. Air scoop itu kita sebut karena di bagian bawah tangki ini, jadi fungsinya itu membuat blend antara model di tangki ini menyatu ke bagian mesin. Karena kita lihat di motor Yamaha SR itu ada bagian yang sedikit besar, yaitu di bagian delta box. Jadi motor yang dengan delta box itu pasti bentuk dari bodi turun ke mesin itu ada pemisahnya yang cukup gede. Jadi di konsep motor tracker ini kita pasangkan produk kita yaitu air scoop ini. Yang detail lain lagi yang kita ganti di motor Yamaha SR ini ada di bagian grill lampu. Grill lampu ini kita ganti karena look tampilannya kita mau ngejar tracker, jadi kita kasih grill lampu biar kesannya lebih keren aja. Terus yang kedua di bagian sen bawaannya kita lepas karena sen bawaannya menurut saya terlalu lebar juga, gampang patah juga, jadi kita ganti sennya menggunakan sen yang simple yang sudah LED juga, yang tampilannya bisa kelihatan looknya bisa clean dan bersih di bagian depan ini. Jadi kalau kalian lihat dari samping tampilan motornya ini kan rapi banget nih. Terus yang kedua ada di bagian spakbornya depan. Spakbor depan ini kita ganti karena size ukuran bannya kita juga besarkan, jadi spakbor depan ini kita ganti sekalian menggunakan produk dari DMX Motorcycle. Terus produk lain lagi yang kita pasang di motor Yamaha SR ini adalah knalpot. Karena knalpot di motor bawaan SR cukup gede kan, jadi kalian bisa lihat tampilannya motornya kelihatan gede banget knalpotnya. Di sini kita ganti menggunakan produk dari DMX yang model underbelly. Underbelly itu knalpotnya yang pendek, yang di bawah mesin. Terus yang lain lagi yang kita ganti di motor Yamaha SR ini ada di bagian body set. Body set ini biasanya di kita seringnya dipesan dengan air scoop itu tadi. Next yang terakhir yang kita ganti juga di motor ini di spakbor belakang. Karena spakbor belakang bawaannya juga gede, sennya juga ada di bagian spakbornya. Di motor Project ESR ini kita ganti menggunakan tail DT dari kita. Tail DT dari kita itu menggunakan material 3 mili yang tebel, nggak gampang goyang, juga lebih kokoh juga. Karena kita menggunakan materialnya itu plat 3 mili dan pemotongannya menggunakan laser cutting, jadi pemasangannya sangat mudah. Oke, sekian review dari saya. Buat kalian yang masih penasaran mungkin bisa cek-cek aja di Instagram kita atau kontak WhatsApp kita. Nah, itu tadi review dari kita untuk motor Kawasaki W105 dan Yamaha SR155. Buat kalian yang lagi cari-cari motor custom, bisa cek aja di Instagram kita untuk project-project terbaru kita atau postingan-postingan terbaru kita di DMX Motorcycle. Atau kalau kalian mau lihat lebih detail atau bisa kontak-kontak aja langsung ke nomor WhatsApp yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube kita, dibuat gak ketinggalan video-video terbaru dari kita.